Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Para pemirsa channel YouTube SCT Fitrah Haniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bersua kembali pada channel YouTube SCT Fitrah Haniyah ini. Selawat beserta salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, sauri toladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang penuh dengan cahaya. Para pemirsa channel YouTube SCT Fitrah Haniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita telah menyelesaikan 16 hari saum Ramadan pada hari ini. Semoga dari Ramadan pertama sampai Ramadan ke-16 ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah beratnya amal kebaikan kita di akhirat kelak. Dan di sisa Ramadan ini mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah lebih baik dari hari-hari sebelumnya, sehingga dapat menambahkan berat amal baik kita di akhirat kelak. Amin amin ya Allah. Para pemirsa channel YouTube SCT Fitrah Haniyah yang dirahmati Allah. Pada kuliah tarawih malam ini saya akan membahas tentang urgensi bahasa Arab atau pentingnya bahasa Arab. Seperti kita ketahui bahwa bahasa Arab salah satu bahasa yang digunakan di dunia ini, terutama di negara-negara Arab, negara-negara maju seperti Uni Emirat, Qatar. Itu adalah negara-negara yang menggunakan bahasa Arab. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Yang pertama adalah karena Al-Quran dan As-Sunnah berbahasa Arab. Al-Quran dan As-Sunnah berbahasa Arab. Nabi kita orang Arab. Bahasa yang digunakan bahasa Arab. Jadi ada satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara bahasa Arab dengan Islam. Seperti diwahyukan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat kedua yang saya bacakan pada muqaddimah di depan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Muhammad Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Pada ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah
menafsirkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia, diturunkan menggunakan bahasa yang mulia, diajarkan kepada Rasul yang mulia melalui perantara malaikat yang mulia, di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia. Kita tidak bisa pisahkan antara bahasa Arab dengan Islam. Kita salah satu contohkan sholat kita. Doa-doa yang ada di dalam sholat itu menggunakan bahasa Arab. Sehingga sebuah kemustahilan kita dapat khusyuk dalam sholat jika kita tidak paham sholat, tidak paham dengan bahasa Arab. Kita bisa paham dengan Islam kalau kita bisa paham dengan Islam, kita bisa paham Islam harus melalui bahasa Arab. Bahasa Arab adalah perantara. Bahasa Arab adalah alat untuk memahami Al-Quran. Bahasa Arab adalah alat untuk memahami As-Sunnah. Bahasa Arab adalah alat untuk kita memahami bacaan zikir kita, ibadah kita, sholat kita, sehingga itu dapat menambahkan keimanan kita, dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, bahasa Arab adalah alat untuk memahami ilmu-ilmu syar'i. Bagi para pendakwah, bagi para ustadz, bahasa Arab adalah bahasa yang penting untuk memahami ilmu syar'i. Karena apa? Karena ilmu syar'i bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebuah kemustahilan ketika kita tidak paham atau tidak bisa bahasa Arab, maka kita akan paham Al-Quran. Itu adalah sebuah kemustahilan. Kalau kita mau memahami ilmu syar'i, kita mau memahami Al-Quran, kita mau memahami As-Sunnah, maka kita harus bisa ilmu alatnya, yaitu bahasa Arab. Karena para sahabat mendapatkan ilmu melalui Rasul menggunakan bahasa Arab. Para tabi'in mendapatkan ilmu dari para sahabat menggunakan bahasa Arab. Para tabi'in mendapatkan ilmu dari para tabi'in menggunakan bahasa Arab. Sehingga sebuah keharusan bagi para pendakwah, bagi para ustadz untuk memahami bahasa Arab. Yang ketiga, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah difahami. Kenapa? Karena kita sudah sering mendengarnya, kecuali kita jarang atau tidak pernah mendengarnya, maka itu sulit. Tapi karena kita setiap hari, setiap waktu kita melafalkan bahasa Arab, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Doa-doa yang kita panjatkan ketika bangun tidur menggunakan bahasa Arab. Doa yang sebelum kita makan menggunakan bahasa Arab. Salat 5 waktu, doanya di dalam salat tersebut menggunakan bahasa Arab. Bacaan-bacaan salat menggunakan bahasa Arab. Karena sering terdengar oleh kita sehingga menjadi familiar, menjadi mudah untuk bisa
memahami, bisa mempelajari bahasa Arab. Para pemirsa channel YouTube SIT Fitrahnya yang dirahmati oleh Allah, begitu pentingnya bahasa Arab ini dalam kehidupan setiap muslim, maka ada baiknya untuk menambahkan keimanan kita, untuk menambahkan kedekatan kita kepada Allah. Marilah kita belajar bahasa Arab. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kuliah tarawih pada malam ke-17 ini. Semoga ini menjadi amalan baik kita untuk lebih memahami Islam ini dengan cara mempelajari bahasa Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.